kalus adalah suatu kumpulan sel, ya. Tentunya kalau kita melihat tahapannya, ada sel berkembang menjadi jaringan, jaringan menjadi organ. Ya. Di sini paling dasar masih membentuk sekumpulan sel amorphous, artinya belum terdiferensiasi, yang terjadi dari sel-sel jaringan yang membelah diri secara terus-menerus atau terproliferasi. Nah, di sini terjadi perubahan fungsi sel dari terdiferensiasi menjadi dediferensiasi. Nah, istilahnya apa ini? Diferensiasi adalah bentuk perkembangan. Kalau misalnya kita mendefinisikan pertumbuhan kalus, biasanya pertumbuhan yang dinamakan pertumbuhan itu terukur. Bisa saja pertumbuhan kalus ke arah bertambahnya bobot, berat, terukur kan? Bertambahnya volume, terukur. Tapi kalau perkembangan, kalus ini berubah menjadi bentuk yang lain, misalnya ke tunas, ke akar. Nah, itu namanya terdiferensiasi. Tapi kalau kalus ini hasil dari yang sudah terdiferensiasi kembali menjadi belum terdiferensiasi. Artinya gini, kita melihat kita akan mengkulturkan daun. Daun itu suatu organ daun, ya. Artinya sel yang sudah berubah menjadi organ. Nah, kita kembalikan lagi ke sel lagi. Nah, ini namanya kalus. Ini adalah hasil dari pengulang atau apa istilahnya, ya, siklus berkembang kembali lagi. Jadi sudah berkembang, sudah terdiferensiasi menjadi istilahnya dediferensiasi, artinya kembali lagi. Nah, ini kalus adalah kumpulan sel yang memang belum terdiferensiasi. Sel-sel penyusun kalus ini berupa sel parenkim yang punya ikatan yang renggang dengan sel-sel lainnya. Nah, di sini contoh kalus, ya. Kalus biasanya muncul karena ada pelukaan pada eksplan dan ada hormon yang memacu, biasanya auksin yang lebih tinggi. Kemudian faktor genetik. Nah, komposisi medium dan faktor pertumbuhan secara fisik ini sangat mempengaruhi pembentukan kalus. Dan juga eksplan dengan aktivitas mitosis, ya, pembelahan mitosis yang tinggi baik untuk inisiasi kalus. Kita tahu mitosis adalah pembelahan sel-sel penyusun jaringan tubuh, ya. Beda dengan meiosis, ya. Bedakan, kalau mitosis itu aktivitas pembelahan sel-sel pada jaringan penyusun tubuh. Tujuan kultur kalus biasanya, ya, untuk pembentukan klon tanaman, ya, regenerasi varian genetika, mendapatkan tanaman bebas virus, memproduksi metabolit sekunder, kemudian biotransformasi. Nah, ini tujuan kultur kalus, ya. Jadi kalau kita kembali lagi, organogenesis yang tidak langsung bisa melalui kalus, karena dari kalus ini bisa diarahkan ke pembentukan klon, varian genetika, metabolit sekunder. Tapi yang untuk organogenesis dari kalus bisa ditumbuhkan ke tunas. Ini secara umum pertumbuhan sel kalus ada fase awal, fase eksponensial, fase stasionari. Jadi ketika sudah tumbuh kalus, ya tidak serta-merta akan terus menjadi kalus kalau kita tidak memindahkan dalam media regenerasi yang lainnya. Misalnya, kita sudah menemukan kalus. Tujuan kita adalah menemukan tunas. Ya, kita harus memindahkan dalam media tunas yang mengandung sitokin lebih tinggi. Nah, kalau hanya ditumbuhkan di situ saja, pertumbuhannya akan seperti ini. Biasanya fase awal akan banyak kalusnya, mendekati fase eksponensial, kemudian fase stasionari, dan akhirnya fase kematian. Jadi lama-kelamaan kalus yang sudah tumbuh kalau tidak diregenerasi ke media baru itu akan mati, ya. Nah, kalus yang lunak jika transfer dalam media cair ini akan membentuk suspensi, ya, kumpulan-kumpulan sel. Biasanya menggunakan bioreaktor seperti ini, ya. Ini media cair, ya, media cair. Oke, kita masuk ke ada tipe kalus.
tipe kalus itu ada yang embrionik, ada juga yang non embrionik. Embrionik atau embryogenik biasanya jadinya relatif lebih kering ya, bukan kering. Kering artinya tidak fleshy atau tidak berair ya, tidak berair katakanlah, karena kita juga banyak kalus-kalus yang berair. Nah, kalus ini biasanya kering, berwarna agak kuningan dan remah. Remah itu apa istilahnya, tidak padat ya, mudah dipisahkan. Non embryonik ini biasanya lebih kompak. Kompak itu biasanya lebih keras ya, tidak terpisah-pisah. Kalau yang embryonik biasanya terpisah-pisah tapi kumpul jadi satu. Nah, ini ada tuh tipe kalusnya ya.